Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan firman menjadi daging dalam hidup kami. Dan 7 roh Allah-Mu Tuhan yang menolong setiap kami, membimbing kami, membawa kami ke destiny kami sampai tuntas Tuhan. Kami percaya hari-hari ini Tuhan, kami percaya hari-hari yang ajaib, hari-hari yang ilahi dari depan kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Roh-Mu menguatkan, bahkan membimbing kami sampai garis akhir. Dan biar hari ini Tuhan, sedikit dari firman-Mu, sebagian dari firman-Mu menerangkan, memperlengkapi setiap kami, membawa kami sampai destiny kami. Dan biar pewahyuan, hikmat Allah, pengenalan akan Tuhan turun atas hidup setiap kami. Biar setiap kami mempunyai hati seperti seorang murid, telinga seorang murid. Dan kami siap menjadi tanah-tanah yang gembur, yang akan ditanam benih dan menghasilkan buah-buah yang manis Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Roh Kudus tolong setiap kami. Kami tahu Tuhan, Kau Tuhan yang sangat-sangat baik. Dan kami percaya Tuhan, Engkau sudah menyediakan yang terbaik dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama berkata, amin. Mari kita baca saudara, dari Amsal 24 ayat 14. Amsal 24 ayat 14 berkata seperti ini saudara. Ketahuilah, demikian hikmat untuk jiwamu. Jika engkau mendapatkannya, maka ada masa depan dan harapanmu tidak akan hilang. Ketahuilah, demikian hikmat untuk jiwamu. Jika engkau mendapatkannya, maka ada masa depan dan harapanmu tidak akan hilang. Saudara, Tuhan yang nangkep kita atau kita yang nangkep Tuhan? Atau dengan kata lain, saudara jadi Kristen, saudara bisa percaya Yesus, itu karena saudara yang percaya dan saudara yang mendekatkan diri atau Tuhan Yesus yang memilih? Setuju ya semua saudara ya? Bukan kita yang memilih Tuhan loh. Dari sejak kandungan ibu kita, Dia Tuhan yang sudah menetapkan dan memilih setiap kita. Bukan karena hasil kerja keras kita ada di tempat ini dan kita berkata, aku percaya Yesus, itu bukan karena kita. Betul saudara? Seringkali Pak Yusak sering ngomong, bukan karena kamu, tapi karena Yesus yang memilih kamu. Betul saudara? Saya itu teringat kesaksian dari mertua saya. Papanya Novi itu belum Kristen loh. Belum dibaptis. Tapi waktu mudanya, ketika dia dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan yang tidak enak, dia cuma ngomong gini di dalam hatinya, Yesus tuh benar-benar ada gak sih? Kalau dia benar-benar ada, aku mau ketemu. Saudara tahu, malam itu juga dia mimpi didatengin orang, pakai baju putih, pakai jenggot putih, emas rambutnya. Dan di mimpinya itu dia ketemu. Dan dia ngomong, kamu siapa? Terus sosok ini berkata, lah aku kan yang kamu pengen kamu temuin. Aku yang memilih engkau. Hebat ya saudara ya. Tapi sayangnya, ya saya bukan ngomong sayangnya lah. Dia gak pernah ke gereja. Sampai hari ini gak ke gereja. Tapi ngobrol sama saya tentang Yesus. Dia percaya Yesus gak? Oh ya percaya. Waktu mudanya, waktu dia belum menikah, waktu masa suramnya, dia ngomong, kalau memang benar ada, bu aku ditemuin. Benar loh saudara, ditemuin loh. Saudara bisa bayangin, Yesus itu sangat-sangat murah hati, sangat-sangat berbelas kasihan, sangat baik hati. Bukan kita yang milih dia, bukan perbuatan kita yang membuat dia memilih kita. Tapi dia Tuhan yang sudah memilih kita sejak dari kandungan ibu kita. Saya percaya mertua saya akan diselamatkan. Mertua saya itu umur berapa sekarang? 83, ibu saya 87. Dan kalau ngobrol sama saya akan ngomong selalu tentang Yesus. Tentang Yesus dan tentang Yesus. Biarpun dia ngomong, wah Luki paling semangat kalau ngomong tentang Yesus. Saya gak pernah menyerah. Saya akan ngomong terus.
Karena saya tahu dia Tuhan yang sangat baik buat hidup saya dan hidup saudara. Amin. Yang terjadi kepada bangsa Israel, saudara. Keluaran 14 ayat 10 dan 14. Dia Tuhan yang sama. Ketika dia Tuhan yang mengeluarkan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Dia punya Tuhan yang sama juga hari ini. Yang ingin mengeluarkan setiap kami dari perbudakan dunia. Amin. Kita mau baca ya. Keluaran 14 ayat 10 sampai 14. Keluaran 14 ayat 10 sampai 14. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini Musa terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja bagi orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Dari pembacaan firman Tuhan ini di Keluaran 3, saudara, bangsa Israel itu berseru-seru kepada Tuhan ingin diselamatkan. Nanti bisa baca di rumah saudara. Tapi di Keluaran 14, ketika mereka menghadapi yang namanya Laut Merah, Laut Kolsom, kemustahilan, mereka menghina Musa. Bahkan kacamatanya bukan kacamata plus, bukan kacamata positif, tapi kacamatanya kacamata negatif. Dan mereka berkata kepada Musa, kamu pengen kita mati ya hari ini ya? Emang gak ada kuburan di Mesir? Itu kasar banget loh saudara. Orang ngajak seseorang pergi, membebaskan, diomong, emang langkah kuburan ning Cirebon. Itu kasar loh saudara. Sangat kasar. Tapi hari itu Tuhan yang sama ketika bangsa Israel melihat kemustahilan. Di depan adalah laut. Saya ini waktu di Israel, saya pernah ke Laut Merah saudara. Lautnya enggak kayak Sukalila saudara. Enggak kayak apa namanya, Kejawanan. Lautnya itu gede, ombaknya besar. Ujungnya enggak kelihatan. Saya di pinggir Laut Merah, saya membayangkan bagaimana bangsa Israel ketika itu melihat kemustahilan. Di belakang ada Firaun yang siap membunuh setiap mereka. Di depan adalah laut yang dalam. Sama seperti kita semua. Mungkin hari-hari ini kita melihat kemustahilan di depan kita. Penyakit, ekonomi, apapun yang rasanya mustahil aku bisa melewati ini. Tapi seperti bangsa Israel, Tuhan yang sama yang akan menyeberangkan saudara dan saya. Tapi permasalahannya saudara, apakah kita mau seperti bangsa Israel? Ada 4 orang, tipe orang saudara, yang saya pernah baca di buku. Yang selalu ngomong, it cannot happen. Ini nggak bisa terjadi. Betul saudara? Seringkali saudara sharing sama mungkin suami saudara, atau istri saudara, atau bahkan rekan bisnis saudara, atau bahkan mungkin saudara-saudara. Mereka akan ngomong, ini nggak mungkin terjadi. Kamu ini siapa? Kamu mau sekolah di luar negeri? Kamu ini siapa? Kamu pengen punya pabrik? Kamu ini siapa? Kamu nggak punya modal. Sering saudara-saudara seiman kita bahkan meruntuhkan hidup kita dan berkata, kayaknya nggak mungkin bisa terjadi deh. Kamu nih anaknya siapa? Ingat, eling. Seringkali saudara seiman kita
menjatuhkan kita sendiri. Dengan kata-kata rohani, ingat dari mana kamu diambil. Maksudnya dari mana kamu diambil supaya ingat. Ingat dari mana kamu diambil, wong tuamu ku kere. Kamu gak punya warisan. Wong tuamu ki ora duwe apa-apa. Jadi kamu jangan macem-macem. Kamu ini siapa? Seringkali saudara seiman kita menjatuhkan hidup kita berkali-kali. Tapi hari ini seperti bangsa Israel, jangan pernah menyerah dalam kemustahilan. Apa yang mustahil buat manusia, apa yang buat manusia, it cannot happen. Ini gak bisa terjadi. Di dalam Yesus bisa terjadi. Suatu hari saudara, mungkin 2 minggu, 3 minggu yang lalu, saya tuh ngeliat di sebuah film di History Channel. Itu judulnya The Picker. Saudara bisa cari. The Picker itu siaran stasiun TV luar negeri yang merencanakan, yang membuat orang itu pemulung. Mereka itu berkeliling ke Amerika, ke daerah-daerah untuk jadi pemulung. Pemulung apa saudara? Ya mobil bekas, gelas bekas, termos bekas, mobil bekas, furnitur bekas. Semua mereka kumpulin. Jadi The Picker, pemulung judulnya. Tapi ini pemulung keren saudara. Karena mereka itu punya punya insting, punya ketepatan untuk menuju ke rumah yang benar-benar apa yang bisa dipulung dari rumah bekas ini. Dan suatu saat saya lihat mereka itu ke rumah suatu orang dan mereka lihat-lihat mau dijual nggak ini cangkir, set-setan cangkir. Mereka ngomong, kok kamu buang kenapa set-setan cangkir ini? Oh ya, saya nggak butuh. Kok saya akan taruh di gudang, jadi saya nggak akan taruh di ruang keluarga saya. Terus dia lihat-lihat, The Picker pemulung ini, boleh nggak saya beli ini? Oh boleh, berapa yang kamu tawarkan? Katanya. Dia ngomong $35 US dollar. Singkat cerita orangnya itu langsung ngasihin saudara. Ya ambil, terus apalagi yang kamu ambil? Ambil, lemari, ada mobil bekas, ditawar cuma $20, $30. Jadi mereka masukin semua ke truknya mereka. Saudara tahu, sampai ke kota mereka yang namanya Iowa, itu ada tempat penampungan barang-barang bekas. Saudara tahu, cangkirnya itu mereka bawa ke orangnya yang tahu apa ini, dan cangkirnya diperiksa. Dan ternyata di bawah cangkirnya itu saudara, ada tanda kerajaan Inggris. Dan hari itu bukan cuma $35 loh. Cangkir, satu set cangkir itu dibeli 35.000 US dollar. Saya ngapain ngomong ini? Saudara dan saya ada tanda-tanda kerajaan Allah dalam hidupmu. Betul? Hidup saudara ada tandanya. Mungkin hari ini saudara gak ngerti. Tapi minta tanda itu. Orang Israel ketika dia keluar dari Mesir, tanda ilahi itu mereka ukir di tongkat mereka. Apa tanda ilahi dalam hidupmu? Tanda pengalaman bersama Kristus, tanda berjalan bersama Kristus yang akan mengecap hidupmu. Engkau adalah milik Yesus selamanya. Saudara pernah dicap? Kita dulu pernah loh, tindakan profetik dicap. Tapi sudah hilang kan? Nah, tapi kalau kerajaan surga yang mengecap hidupmu, semua yang mustahil, semua yang sudah dibuang manusia, ketika ada cap kerajaan Allah dalam hidupmu, Daud berkata, di dalam kandungan ibumu engkau ditenun, engkau di trademark kerajaan Allah. Mungkin hari ini kita nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Amin. $35 jadi $35.000. Hidupmu sangat berharga. Amin. Biarpun hari ini belum kelihatan, belum tampak, tapi percayalah, engkau sudah di trademark kerajaan Allah. Semua dapat terjadi dalam hidup kita. Amin.
Orang yang kedua dalam kehidupan ini, saudara. Tadi yang pertama seringkali orang berkata, nggak mungkin terjadi. Nggak mungkin lah. It cannot happen. Orang yang kedua seringkali orang berkata, apa yang barusan terjadi? Ada yang sorak-sorak. Wih, ada kebangunan rohani. Wih, ada yang ngegolin di dalam. Saudara tahu, penonton ada 3 tipe, saudara. Orang yang main, 24 orang pemain itu sepak bola, sama wasitnya tentunya, 24 orang itu. Yang kedua penonton, yang ketiga orang yang di luar stadion. Orang yang di luar stadion ini, mereka hanya dengar gemuruh, wah gol, gol, wah sukses, sukses, wah untung besar. Mereka hanya mendengar, dan mereka hanya menanya, apa sih yang terjadi barusan? Oh, Persib habis ngegolin. Oh, Manchester United habis ngegolin. Oh, Chelsea lagi habis ngegolin. Oh ya sudah, lewat begitu saja. Mereka nggak pernah terima kairos. Mereka nggak pernah terima yang namanya lawatan. Mereka nggak pernah terima yang keajaiban. Mereka hanya mendengar. Itu namanya cuma orang yang, apa sih yang baru terjadi? Kok pada ribut-ribut? Nggak dengar saya tuh. Oh ada ya. Itu orang kedua, saudara. Dan yang lebih parah, yang ketiga, saudara. Orang yang melihat kejadian itu, penontonnya. Oh iya ya. Saudara kamu sukses ya. Saudara kamu dilawat Tuhan ya. Saudara kamu masuk dalam lawatan ya. Saudara kamu maupun semua orang di luar kekeringan. Di dalam sini tetap ada penuaian besar-besarannya. Hanya nonton, saudara. Amin. Mereka ini hanya menonton dan menonton. Dan mereka nggak pernah ambil bagian. Saudara tahu, pemain sepak bola atau pemain NBA, pemain basket, dibayar seberapapun mereka dibayar. Tapi kalau nggak dimainkan, mereka nyaman nggak? Kan ada orang yang ngomong, alah nggak apa-apa lah, gaji buta wis lah. Gaji buta nggak apa-apa. Tapi atlet-atlet profesional itu, saudara, mereka lebih baik main daripada jadi penonton. Kecenderungannya kita ini apa? Dibayar jadi penonton. Tapi orang-orang itu, mereka nggak mau di bangku cadangkan. Ketika mereka di bangku cadangkan, mereka nggak main, tungguin setengah tahun, setahun, cabut, pergi. Salah satunya siapa? Ronaldo. Ronaldo itu dibayar mahal di MU. Tapi dia nggak dimainkan sama pelatih barunya ini. Jadinya apa? Ngamuk. Ya memang ada beberapa hal kenapa dia nggak dimainkan. Satu, karakternya jelek, nggak mau bagi bola. Ya gimana mau dimainkan? Tapi ketika dia tidak dimainkan maupun dibayar mahal, pemain-pemain itu maupun di bangku cadangkan, dibayar nggak? Tetap dibayar. Satu detiknya itu berapa miliar, saudara. Satu detiknya mereka main. Itu gila. Mereka duduk di bangku cadangan dibayar nggak? Dibayar. Tapi kalau mereka nggak bisa berpartisipasi, mereka nggak bisa ambil bagian, mereka akan pergi. Sama pemain NBA juga gitu. Dibayar mahal, tapi nggak dimainin, mereka akan pergi. Mari hidup kita jadi kontribusi buat banyak orang. Kita bukan jadi penonton, kita bukan cuma orang yang nggak tahu apa-apa, tapi kita adalah pemainnya. Amin. Yang terakhir adalah orang-orang yang berkata, make it happen. Beberapa waktu yang lalu ada Piala Dunia, betul? Nggak tahu, saudara. Ada Piala Dunia, saudara. Tahu lagunya Dreamer? Bisa ditampilin, Mos, lagunya, teksnya Dreamer. Saya suka lagu ini. You make it happen. Karena kita ini adalah pemimpi. Yusuf juga pemimpi, saudara. Kalau kita bisa mengimpikan, kita bisa memvisualisasi apa yang kita inginkan, we make it happen.
kita bisa melakukannya bersama Yesus. Kalau orang dunia ngomong, saya bisa ngelakuin. Apalagi kita yang ada dengan Yesus. Amin. Kita dipanggil saudara. Ayat Kisah Para Rasul 10 ayat 38. Tampilin lagunya. Kisah Para Rasul 10 ayat 38. Saya bacain buat saudara. Yang multimedia cari teks lagunya. Kisah Para Rasul 10 ayat 38 berkata, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Allah yang sama. Firman Tuhan berkata, kita akan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar lebih daripada Yesus. Amin. Itu firman loh, bukan saya yang ngomong, bukan Ibu Nani yang ngomong, tapi firman Tuhan yang ngomong. Kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Make it happen. Amin. Jangan pesimis. Make it happen. Jujur, hari-hari ini saya ngomong juga firman ini buat saya, saudara. Make it happen. Make it happen. Amin, saudara. Kalau Tuhan memanggil setiap kita di area bisnis, gunakan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau dia Tuhan yang memanggil kita dalam rumah tangga kita, mari kita jadikan ibu-ibu yang menjadi ibu yang baik. Bapak-bapak yang baik. Anak-anak yang baik. Amin. Orang berkata tidak bisa terjadi, tapi percayalah bersama Yesus make it happen. Amin. Efesus 2 ayat 10 berkata, karena kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau, Tuhan yang mau, Yesus yang mau, supaya kita hidup di dalamnya. Jangan berkata, it cannot happen. Ada apa ya? What happening? Tapi make it happen. Amin, saudara. Seperti lagu ini. Look who we are. We are the dreamer. We make it happen. Sebab, because we believe it. Amin. Ini orang dunia yang nyiptain lagu ini, saudara. Tapi ini lagu Piala Dunia kemarin, saudara. Lihat semua, kita semua ini pemimpi. Karena tidak ada di dalam sejarah Piala Dunia itu, Piala Dunia diadakan di gurun, saudara. Dan ini Piala Dunia ini diadakan di gurun Qatar. Dan mereka menciptakan ruangan olahraga gor ber-AC. Oh, hebat ya. Jadi di mana-mana itu tidak ada gor ber-AC sepak bola itu. Tapi di Qatar mereka menciptakan gor ber-AC buat sepak bola. Terbuka, tapi semuanya bisa dingin. Nggak ada yang keringetan penontonnya. Itu di Qatar. Di sini ngomong, look who we are the dreamer. We make it happen. We make it happen. Itu orang dunia. Kita bersama Yesus. We make it happen. Amin. Apapun yang mustahil, kita bisa lakukan bersama Yesus. Amin. Tetap percaya, tetap berdoa, tetap berpengharapan. Amin, saudara. Dia Tuhan yang sama, yang menolong bangsa Israel. Dan dia Tuhan yang sama, yang akan menolong setiap kita. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara, suatu mimpi itu sesuatu hal yang belum terjadi, ya. Coba pengakuan iman yang tadi tentang pengharapan itu adalah sauh yang dilabuhkan, dikatakan tadi ya, dilabuhkan ke dalam suatu tabir yang di belakang. Itu pengharapan itu mimpi, ya. Apa yang tadi dikatakan ya, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Jadi sudah dicantolkan. Ya. Jadi kalau pengharapan yang sudah dicantolkan kepada Yesus itu pasti terjadi.
Ya. Mimpi yang tadi diceritain sama Lucky tentang semua itu mimpi. Orang kalau mimpi itu bangun, lah mimpi gitu. Belum kejadian kan. Tetapi kita tahu bahwa sesuatu pengharapan itu kalau kita cantolkan, dilabuhkan sampai di belakang tabir, iman kita nyampe pasti menjadi kenyataan. Amin. Yuk kita berdoa. Bapak, terima kasih buat selama 1 jam ini kami boleh menyembah Engkau. Kami boleh mendengar akan firman-Mu. Iman kami dibangkitkan, pengharapan kami hidup kembali. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Kalau kami seringkali melihat akan Laut Merah dan di belakang melihat akan Firaun dan tentaranya, sehingga membuat kami menjadi kecut, hilang pengharapan kami. Tapi hari ini Tuhan, Engkau mengingatkan kami, pengharapan kami bukan sekedar pengharapan yang semu. Pengharapan kami sudah dicangkokkan kepada Kristus Yesus Tuhan sebagai batu karang yang teguh. Terima kasih untuk firman-Mu semuanya ini ya Tuhan. Saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami mau berdoa tetap buat bangsa dan negara kami. Sekalipun kami tahu Tuhan, dunia sedang goncang-ganjing. Dunia sedang dilanda seperti Turki dan Libya. Engkau tahu Tuhan apa yang terjadi, bencana-bencana yang sangat membuat kesukaran, menghancurkan negara itu Tuhan. Kami hanya minta anugerah-Mu. Kami percaya Kau tetap pegang kendali. Buat bangsa kami Tuhan. Kami minta anugerah-Mu turun atas bangsa kami. Engkau tahu Tuhan keadaan bangsa kami. Menghadapi politik, menghadapi akan semua masalah, menghadapi akan semua rencana-rencana yang belum maupun yang saat ini sedang terjadi. Tidaklah hal yang mudah Tuhan. Bapak Presiden kami dan semua stafnya untuk mengatasinya. Tapi pada hari ini kami datang di hadapan-Mu. Engkau berikan hikmat-Mu Tuhan, hikmat kebijaksanaan. Untuk dapat mengatur segala sesuatu sehingga menjadi baik Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Semua bencana-bencana yang Kau izinkan terjadi, ini pun kami percaya ada dalam kendali yang daripada-Mu. Sampai dengan saat ini kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, karena pemeliharaan-Mu sempurna. Kami sudah menjalani 1,5 bulan Tuhan. Dan kami merasakan dalam 1,5 bulan untuk tahun ini, penyertaan-Mu atas hidup kami sangat sempurna. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan. Saat ini juga kami datang di hadapan-Mu. Semua masalah dalam kehidupan kami. Semua pergumulan-pergumulan kami dimanapun kami berada saat ini. Baik masalah ekonomi, masalah sakit penyakit. Masalah persoalan keluarga. Masalah apapun yang saat ini sedang menimpa kami. Tuhan berikan kami mimpi, berikan kepada kami pengharapan yang tidak akan putus-putusnya karena kami percaya kepada-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu ya Bapak. Dan saat ini Tuhan kami datang di hadapan-Mu dengan keadaan cuaca dan segala sesuatunya. Kami minta di dalam nama-Mu.
berikan kepada kami dan kami terima pagi ini daya tahan tubuh ilahi, daya tahan tubuh yang dari surga turun atas kami. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus, memasuki tubuh kami, mengusir semua virus, mengusir semua yang tidak baik dalam tubuh kami, mengusir segala sakit penyakit dan kelemahan yang ada di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk sekolah terbang Tuhan yang hari ini Engkau peliharakan dari tahun ke tahun sampai sudah mencapai 11 tahun Tuhan. Kami merasakan itu semua karena anugerah-Mu. Karena kami tahu dibangun dengan tanpa mempunyai modal Tuhan. Tapi Engkau luar biasa banget. Engkaulah yang menciptakan, Engkaulah yang menopang, Engkaulah yang membuat semuanya indah Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu. Berkati terus Tuhan untuk sekolah ini. Kami mengucap syukur untuk beberapa anak yang boleh masuk ke dalam beasiswa di universitas-universitas yang cukup terkenal. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Engkau yang mempromosikan akan sekolah terbang ini. Karena kami tahu Engkau yang sudah memulai. Engkau yang berkehendak ada sekolah. Engkau yang memberikan semuanya. Engkau yang mencukupkan sampai garis akhir. Terima kasih Kau memberkati kebaktian yang akan dilakukan sebentar. Kau memberkati semua kegiatan. Kau memberkati semua siswa-siswanya Tuhan. Engkau memberkati Tuhan akan semua guru-guru dan semua pengurusnya Tuhan. Semua karyawan. Tuhan, Engkau berkati mereka. Terima kasih untuk kasih setiamu. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan lemak yang berasal daripada-Mu ini Tuhan selalu mengikuti kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah mata kami terus tertuju kepada-Mu, telinga kami mendengar akan apa yang Engkau mau, bibir mulut kami memperkatakan perkataan pengharapan iman, hati kami melekat kepada-Mu. Semua yang tidak baik Engkau patahkan dan Engkau hancurkan. Bapa, kami olesi minyak tangan kami dan kaki kami. Karena kami percaya hari ini semua perjalanan kami akan berhasil. Kami akan disertai oleh Tuhan kemanapun kami pergi. Dan semua berkat yang Kau sediakan buat kami akan terima dengan utuh. Terima kasih untuk kasih setiamu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi. Tuhan memberkati saudara semuanya.